Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Fa ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Baik, saya lanjutkan yang ke-7 sekarang. Yang ke-7, huwa aula bil anbiya'i min umamihim. Rasulullah itu lebih dekat kepada para nabi daripada umat nabi itu sendiri. Contohnya Rasulullah lebih dekat kepada Nabi Ibrahim, maksudnya karena sepakat ajarannya sama, tauhid kepada Allah. Itu makna aula. Kalau diartikan ya lebih dekat, lebih utama terhadap para nabi sebelumnya daripada umat para nabi itu sendiri. Itu makna daripada aula. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya mereka itu Ibrahim dari mereka, ketika sudah dirubah ajaran Nabi Ibrahim, itu langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pengakuan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diterangkan dalam dalam beberapa ayat bahwasanya Rasulullah lebih dekat kepada para nabi ketimbang umat nabi itu kepada nabinya, karena mereka sudah merubah ajaran nabi mereka. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani merubah ajaran mereka. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi atau bukan pula seorang Nasrani. Itu kan ungkapan mereka, Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim itu Nasrani. Setelah ajarnya dirubah, maksudnya diaku-aku oleh mereka. Terus apa kata Allah? Walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Akan tetapi Ibrahim itu adalah seorang yang lurus. Jadi ajarannya lurus, musliman, muslim, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Wa ma kana minal musyrikin. Allah juga berfirman di ayat yang lain, inna awlan nasi bi Ibrahimah lalladzina taba'uhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Inna awlan nasi bi Ibrahimah, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim adalah lalladzina taba'uhu, yaitu orang-orang yang mengikutinya. Jadi yang mengikuti Ibrahim, bukan yang merubah ajaran Nabi Ibrahim, yang betul-betul mengikuti ajarannya. Wa hadan nabiyyu, dan nabi ini siapa? Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadan nabiyyu walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Jadi kita ini semuanya mengaku ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Isa, kita mengakui. Bukan yang sudah dirubah yang diakui oleh kita, tidak, mengakui. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah pelindung para orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Jadi jelas sudah. Kalau dikatakan disebutkan walladzi huwa aulan nasi bi Ibrahim wa huwa al-anbiya, huwa aulan nasi bi rusul. Jadi Nabi Ibrahim kan ajarannya sama dari awal sampai Nabi Isa, semua ajarannya sama, mentauhidkan Allah. Nah, maka Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, istilahnya bapak para nabi, maka Nabi Muhammad yang aula bi Ibrahim walakin walakin wahadan nabiyyu, Nabi Muhammad yang lebih dekat dengan Ibrahim, maka juga kepada zuriyahnya juga Rasulullah dekat, yang beriman tentu saja. Nah, kemudian ada juga ketika Nabi Musa dan Isa yang datang setelah Nabi Ibrahim, yang termasuk ulul azmi, di antara yang populer di antara Rasul Nabi Bani Israel adalah Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Muhammad menerangkan bahwasanya beliau itu Nabi Muhammad lebih dekat daripada umatnya Nabi Musa kepada Nabi Musa, lebih dekat kepada Nabi Isa daripada umatnya Nabi Isa.
Nah itu. Makanya dalam beberapa riwayat ini disebutkan, dalam beberapa riwayat disebutkan dalam hadis sahih rawahu al-Bukhari wa Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ana aulan nasi bi Isa. Nah, saya yang paling dekat kepada Isa, paling dekatnya manusia kepada Isa. Al anbiya'u abna'u illatin, abna'u allatin. Para nabi itu istilah abna'u Allah itu satu ibu tapi ajarannya satu. Nanti ada keterangannya. Walaisa baini wa baina Isa nabiyyun, dan tidak ada di antara aku dan Nabi Isa nabi, tidak ada nabi. Maksudnya sejak Nabi Isa sampai Nabi Muhammad tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nah, riwayat yang lain di hadis sahih juga, al anbiya'u ikhwatun li allatin. Nabi-nabi itu bersaudara, sesaudara atau bersaudara. Diterangkan terus apa makna ikhwatun li allatin? Dinuhum wahid, agamanya satu. Wa ummahatuhum syatta, ibunya berbeda. Isa anak ibnu Maryam, Muhammad ibnu Fatimah. Nah, wa ana aulan nasi bi Isa bin Maryam, dan saya yang paling dekat kepada Isa bin Maryam. Terus ada juga riwayat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, beliau menemukan orang-orang penduduk, orang-orang Yahudi ketika itu yang ada ketika itu. Bahkan selain Yahudi juga ada yang berpuasa, puasa Asyura. Kemudian ketika ditanyakan, mereka menjawab, hada yaumun azim. Jawab mereka, ini hari yang mulia, yang agung. Huwa yaumun najjallahu fihi Musa. Hari itu Allah menyelamatkan Musa. Wa aghraqa ala Fir'aun, dan Asyura ini Allah menenggelamkan Fir'aun dan keluarganya. Fasoma Musa syukran lillah, kata orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Musa mensyukuri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, berpuasa karena bersyukur kepada Allah. Jadi Nabi Musa berpuasa. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ana aula bi Musa minhum. Saya lebih utama terhadap Musa. Saya lebih dekat kepada Nabi Musa minhum, daripada orang yang berpuasa itu. Maksudnya kaumnya Nabi Musa yang ada ketika itu, atau yang ikut agamanya Nabi Musa, Bani Israel. Fasamahu, maka Rasulullah berpuasa, wa amara bisyamihi, dan menyuruh umatnya, para sahabat yang hijrah ketika itu juga untuk berpuasa Asyura. Itu yang nomor 7. Terima kasih. Mohon maaf. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.